Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 1048. Setengah jam kemudian, Julian keluar dari ruangan bersama seorang manajer proyek yang depresi. 10 menit setelah itu, Jasper keluar dari ruangan juga. Begitu dia berjalan keluar, pasangan paruh baya itu langsung berlutut di depan Jasper. Jasper mengenali mereka sebagai orang tua dari pemuda yang terluka parah yang jatuh dari gedung. Tolong berdiri, Jasper segera membantu pasangan itu berdiri. Wanita paruh baya itu menyeka air matanya saat dia terisak pada Jasper. Bapak, Lain, kau bos terbesar di sini. Anda harus menyelamatkan putra kami. Jangan khawatir, perusahaan akan bertanggung jawab penuh karena putra Anda bekerja dan terluka di lokasi konstruksi kami. Bagaimana keadaannya sekarang? Petugas keamanan segera berlari dan menjawab dengan sopan, Tuan. Lain, dia sudah dikirim ke ruang gawat darurat dan kondisinya stabil. Dia tidak dalam bahaya yang mengancam jiwa tetapi dia mungkin terganggu dengan cacat seumur hidup setelah ini. Skenario terburuk, dia mungkin menjalani sisa hidupnya dalam keadaan vegetatif. Jasper sedikit mengernyit dan bertanya, semua pekerja di lokasi diasuransikan, kan? Iya. Petugas keamanan buru-buru menjawab, ini adalah sesuatu yang ditekankan oleh kantor pusat dan Pak Tucker. Kami tidak mampu berhemat dengan asuransi, sehingga setiap pekerja diberikan kompensasi pekerja terbaik dan asuransi kesehatan yang tersedia. Bagus, tapi klaim asuransi cenderung lambat diproses. Perusahaan akan membayar di muka semua biaya pengobatan dan mengirim profesional untuk menangani nutrisi tambahan dan biaya pendampingan. Tidak perlu berhemat dengan ini juga, penting bahwa kita setidaknya menjaga pekerja kita bebas stres jika kita tidak bisa menjaga mereka tetap aman. Perusahaan juga akan membayar segala sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh klaim asuransi, dan jika pekerja tersebut berakhir dengan cacat seumur hidup, perusahaan akan menugaskan mereka dengan pos lain setelah mereka siap untuk bekerja lagi. Jangan pelit juga dengan paket kompensasi, dan pastikan Anda mengikuti standarnya. Petugas keamanan tercengang. Dia bertanya-tanya berapa banyak uang yang akan dibayarkan perusahaan sesuai dengan itu. Perusahaan biasa mungkin hanya memberikan sejumlah uang untuk membantu membayar biaya pengobatan dan meminta uang kembali setelah klaim asuransi diproses. Ini juga biasanya merupakan kompensasi penuh mereka juga. Pekerja konstruksi dirugikan, dan kesadaran hukum di antara orang-orang saat ini masih rendah. Sebagian besar pekerja tidak tahu bagaimana melindungi kepentingan mereka sendiri menurut hukum. Mereka yang mengetahui hak-hak mereka paling sering akhirnya ditipu dengan uang hasil jerih payah mereka oleh perantara ilegal. Mereka juga tidak bisa melawan perusahaan kaya dan berkuasa. Meskipun demikian, sikap Jasper tentang masalah ini benar-benar berbeda. Petugas keamanan, yang secara teknis hanyalah pekerja lain di lokasi, benar-benar berterima kasih dan tersentuh oleh ini. Bapak, Lain, atas nama semua orang yang bekerja di sini, terima kasih, kata petugas keamanan itu dengan tulus. Jasper menepuk pundak petugas keamanan itu dan menjawab, kamu baru saja menangani tempat kejadian dengan baik. Anda akan menjadi manajer proyek mulai sekarang. Si petugas keamanan merona dengan semangat dan menjawab, terima kasih, Pak Lain. Aku akan melakukan yang terbaik. Jasper terkekeh dan menoleh ke pasangan yang bersyukur itu. Situasinya sangat rumit sekarang, tapi aku berjanji akan menangkap siapapun yang menarik tali di balik ini. Jangan terlalu khawatir sekarang, pergi saja ke rumah sakit dan rawat putramu. Anda masih akan dibayar selama periode ini. Kesehatan putra Anda adalah yang terpenting saat ini. Terima kasih, Tuan Lain. Kamu adalah orang suci, kata pasangan paruh baya itu sambil menyeka air mata mereka. Jasper menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ini tidak akan terjadi sama sekali jika saya adalah orang suci. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya berikan,
itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa putra Anda mungkin akan cacat. Saya hanya meminta Anda untuk tidak terlalu menyalahkan saya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan, jadi datanglah langsung ke perusahaan untuk proses tindak lanjut. Bab 1049. Kemudian, Jasper berbalik dan pergi dengan cepat. Pria paruh baya itu mendukung istrinya dan berbicara ketika dia melihat Jasper pergi, "Tuan Lain benar-benar bos yang hebat. Ayo kita lihat anak kita dulu." "Iya. Saya akan bersedia bekerja untuk bos seperti dia bahkan jika dia tidak membayar saya," jawab wanita itu. Kata-kata mereka menggemakan pikiran mayoritas pekerja di tempat kejadian. Semua orang itu sama, jika Anda memperlakukan mereka dengan tulus, maka mereka juga akan tulus kepada Anda. Menjadi kaya tidak membuat seseorang lebih unggul, dan menjadi miskin tidak berarti bahwa orang tersebut harus menjalani kehidupan yang lebih rendah dari orang lain. Kebaikan Jasper telah memenangkan hati para pekerja konstruksi ini, dan mereka sekarang dengan sepenuh hati bersedia bekerja untuknya. Di masa depan, ketika industri real estate negara itu akan menghadapi kekurangan pekerja, JW Real Estate akan menjadi satu-satunya perusahaan yang tidak menghadapi kesulitan mencari karyawan. Bukannya Jasper berpikir sejauh itu ke masa depan. Yang dia tahu sekarang adalah bahwa semua bukti yang ada menunjuk kepada Presiden Kamar Dagang Haddock, Norman Gardner, sebagai pelakunya. Jasper segera pergi ke kantor cabang Waterhouse City JW Real Estate setelah dia meninggalkan lokasi konstruksi. Sean bergegas ke Waterhouse City malam itu. Setelah Sean tiba di Waterhouse City, pria itu mengadakan pertemuan tertutup dengan Jasper yang berlangsung selama 2 jam. "Ini tidak akan terjadi sama sekali jika saya adalah orang suci. Tidak peduli berapa banyak uang yang saya berikan, itu tetap tidak akan mengubah fakta bahwa putra Anda mungkin akan cacat. Saya hanya meminta Anda untuk tidak terlalu menyalahkan saya. Saya masih memiliki hal-hal yang harus diselesaikan, jadi datanglah langsung ke perusahaan untuk proses tindak lanjut." Kemudian, Jasper berbalik dan pergi dengan cepat. Pria paruh baya itu mendukung istrinya dan berbicara ketika dia melihat Jasper pergi, "Tuan Lain benar-benar bos yang hebat. Ayo kita lihat anak kita dulu." "Iya. Saya akan bersedia bekerja untuk bos seperti dia bahkan jika dia tidak membayar saya," jawab wanita itu. Kata-kata mereka menggemakan pikiran mayoritas pekerja di tempat kejadian. Semua orang itu sama, jika Anda memperlakukan mereka dengan tulus, maka mereka juga akan tulus kepada Anda. Menjadi kaya tidak membuat seseorang lebih unggul, dan menjadi miskin tidak berarti bahwa orang tersebut harus menjalani kehidupan yang lebih rendah dari orang lain. Kebaikan Jasper telah memenangkan hati para pekerja konstruksi ini, dan mereka sekarang dengan sepenuh hati bersedia bekerja untuknya. Di masa depan, ketika industri real estate negara itu akan menghadapi kekurangan pekerja, JW Real Estate akan menjadi satu-satunya perusahaan yang tidak menghadapi kesulitan mencari karyawan. Bukannya Jasper berpikir sejauh itu ke masa depan. Yang dia tahu sekarang adalah bahwa semua bukti yang ada menunjuk kepada Presiden Kamar Dagang Haddock, Norman Gardner, sebagai pelakunya. Jasper segera pergi ke kantor cabang Waterhouse City JW Real Estate setelah dia meninggalkan lokasi konstruksi. Sean bergegas ke Waterhouse City malam itu. Setelah Sean tiba di Waterhouse City, pria itu mengadakan pertemuan tertutup dengan Jasper yang berlangsung selama 2 jam. Bab 1049. Kemudian, sebagai Presiden JW Capital, Jasper mengirimkan serangkaian dokumen ke perusahaan real estate. Grup bisnis yang bertanggung jawab atas JW Real Estate segera mengadakan konferensi video prioritas tinggi, yang diselenggarakan oleh Jasper sendiri. Konferensi berlangsung sampai pukul 1 pagi keesokan harinya. Cabang Waterhouse City JW Real Estate mengalami perubahan besar setelah konferensi selesai. 2 eksekutif senior segera dipecat dan hingga 40% manajer tingkat menengah dipindahkan. Pembangunan gedung pencakar langit adalah bisnis inti dan terpenting cabang Waterhouse City. Tidak termasuk Zev,
yang telah dipromosikan dari petugas keamanan, semua posisi manajerial yang bekerja pada proyek, dari chief engineer hingga manajer proyek, telah dipindahkan. Mereka digantikan dengan anggota terampil dari cabang lain JW Real Estate di Provinsi Tenggara. Hanya dalam satu malam, seluruh cabang Waterhoofd City telah benar-benar berubah. Hampir semua manajer tingkat menengah dipindahkan ke tempat lain, dan sebagian kecil bahkan dipecat. Belum lagi, pergantian personel di JW Real Estate telah menyebar ke anak perusahaan dan bisnis lain di bawah JW Capital juga. Untuk pertama kalinya, Jasper yang selalu memilih strategi manajemen yang lembut, bersikap keras dan langsung ketika berhadapan dengan personel JW. Semua karyawan JW, tidak peduli pangkat mereka, sekarang tahu untuk tidak melewati atasan utama mereka. Di seluruh kota, karyawan cabang Waterhoofd City JW Real Estate dan keluarga lain di Waterhoofd City panik. Keluarga Gardner. Dalam studi villa keluarga Gardner, asbak penuh dengan puntung rokok dan asap tebal memenuhi ruangan, sehingga hampir tidak mungkin untuk membuka mata di dalam. Di lingkungan yang berat ini, Norman memegang sebatang rokok di antara jari-jarinya. Bab 1050. Puntung rokok sudah menyala, namun pria itu sepertinya tidak memiliki keinginan untuk menghisapnya. Jejak panjang abu rokok merayap dari puntung yang menyala hingga membakar tangan Norman. Baru kemudian pria itu memadamkan api di asbak. Dari semua waktu, mengapa Jasper datang ke Waterhoofd City sekarang? Norman bergumam pada dirinya sendiri. Kegelisahan dan kepanikan yang hebat bisa terdengar dalam suaranya. Lisa mendorong pintu hingga terbuka, dan sebelum dia bisa memasuki ruangan, dia tersedak dan tergagap karena kepulan asap. "Kenapa kamu merokok begitu banyak, Ayah?" Lisa telah banyak berubah dari bagaimana dia dulu di masa lalu. Mengenakan atasan lengan panjang dan celana panjang, rambut pendeknya yang sepanjang telinga membuatnya terlihat pintar. Ditambah dengan kilatan kebencian dan kebencian di matanya, wanita itu membuat orang-orang merinding. "Bisakah Anda menghubungi siapapun dari lokasi konstruksi?" Norman bertanya alih-alih menjawab. "Tidak." Lisa menggelengkan kepalanya dan membuka jendela ruang kerja untuk membiarkan udara segar masuk ke dalam ruangan. Dia menghela nafas. "Ayah, kita harus memikirkan bagaimana menghadapinya pada tahap ini. Tidak ada gunanya mengunci diri di ruang kerja untuk merokok. Solusi apa yang bisa ada?" Sudut bibir Norman berkedut. Jasper sudah tiba di Waterhoofd City. Dia pasti tahu apa yang telah kita lakukan, dan mempertimbangkan emosinya, tidak mungkin dia membiarkan kita pergi. "Kami melakukan ini dengan ide untuk bertarung sampai mati, bukan?" Lisa berbicara dengan tegas. "Apa permainan Tuan Tua Hurlbut dengan menugaskan Jasper sebagai wakil presiden? Dia jelas mencoba mengambil kekuatanmu. Tuan Tua Hurlbut juga sangat ambigu ketika kami dan Paman berkonflik dengan Jasper. Meskipun Jasper adalah orang yang menghancurkan keluarga Paman, siapa yang tahu jika Tuan Tua Hurlbut telah memberinya lampu hijau untuk melakukannya. Jasper tidak akan bisa berbuat apa-apa jika Tuan Tua Hurlbut tegas dalam melindungi keluarga Hull. Sekarang setelah keluarga Paman selesai, Tuan Tua Hurlbut bahkan menyuruh Jasper mengambil posisi wakil presiden cabang kota Waterhoofd. Alih-alih meminta Anda, Presiden, untuk menghadiri forum aset, Tuan Tua Hurlbut malah meminta Jasper pergi. Dia bahkan tidak pernah muncul sekalipun sebagai wakil presiden sebelumnya. Tuan Tua Hurlbut jelas-jelas mengatakan kepada anggota kamar lainnya bahwa dia tidak menyukai kita. "Kami tidak melakukan kesalahan, Ayah. Kami membalas dendam untuk Paman Ian dan melindungi diri kami sendiri. Jasper masih akan menyerang kita bahkan jika kita tidak melakukan apa-apa, jadi tidak ada jalan untuk kembali sekarang. Kita hanya perlu melawan Jasper sampai akhir." Ekspresi Norman serius ketika dia mendengar Lisa berbicara. "Apakah Anda memberitahu Tuan Atticus tentang situasinya?" tanya Norman. Lisa mengangguk dan menjawab, "Ya. Pak Atticus menyuruh kami untuk tidak khawatir dan dia akan bertindak pada waktu yang tepat."
Dia juga menyiapkan banyak masalah lanjutan untuk Jasper, jadi dia tidak akan bisa menyelamatkan dirinya sendiri ketika saatnya tiba. Norman mengangguk pada kabar baik pertama yang dia dengar hari ini, dan senyum kecil menghiasi wajahnya. Bagus, Tuan Atticus memang bisa diandalkan. Kudengar kau pergi ke Harbor City minggu lalu. Apakah itu untuk bersama Tuan Atticus? Lisa menjawab dengan tenang, bukankah kamu yang mengajariku untuk meraih kesempatan dengan dua tangan tidak peduli berapa biayanya, ayah? Apakah Tuan Atticus itu menjanjikan sesuatu padamu? Norman bertanya dengan penuh perhatian. Wajah Norman memerah karena kegirangan membayangkan menjadi ayah mertua Atticus. Keluarga Gardner akan melambung jika ini terjadi. Namun, Lisa segera menuangkan air dingin ke dalam kegembiraan Norman. Itu tidak akan terjadi, ayah. Aku memang tidur dengan Tuan Atticus, tapi dia punya lebih banyak wanita di ranjangnya daripada kau punya. Puntung rokok di asbakmu. Bahkan saya tidak akan menerima gagasan untuk menikah dengan keluarganya. Ekspresi Norman menjadi gelap dan dia menghela nafas. Aku bahkan tidak tahu apakah aku telah membuat keputusan yang tepat dengan mengirimmu ke sisi Tuan Atticus. Lisa menjawab dengan kasar, aku rela tidur dengan pengemis dan bajingan jika itu berarti Jasper akan dihancurkan. Apalagi Tuan Atticus. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya? Jasper pasti akan membalas dendam pada kita, Norman bertanya dengan cemberut, enggan melanjutkan topik ini. Kami tunggu. Lisa menjawab dengan muram, tunggu sebentar lagi. Pak Atticus masih perlu menghubungi pemain penting lainnya terlebih dahulu. Jika dia berhasil memenangkan mereka, maka orang ini akan sangat membantu dalam rencana kami untuk menargetkan Jasper. Pak Atticus juga perlu mengatur cadangan, jadi dia perlu waktu untuk mempersiapkan semuanya. Atticus ingin kita menahannya sedikit lebih lama. Ini adalah misi yang dia berikan padamu, ayah. Norman berbicara dengan sungguh-sungguh, kami tidak punya pilihan lain sekarang. Mari kita tahan dia selama kita bisa, kalau begitu. Saya juga ingin melihat bagaimana Jasper berencana untuk melawan kita. Bapak, Atticus berkata bahwa Jasper kemungkinan besar akan menyerang kita melalui kamar dagang. Karena dia akan menghadiri konferensi forum aset atas nama kamar, ini adalah kesempatan besar yang tidak akan dia abaikan. Bapak, Atticus bahkan meramalkan itu. Baik-baik saja maka. Jika dia berencana untuk menyerang saya melalui kamar, maka saya masih harus bisa menghadapinya, Norman berbicara, bersemangat. Jasper berjalan keluar dari kamar hotel keesokan paginya dan hendak sarapan dengan Julian di lantai bawah ketika dia melihat Sean keluar dari lift dengan lelah. Apakah kamu baru saja kembali? Tanya Jasper. Sean telah mengadakan pertemuan dengan cabang Waterhoof City semalam setelah konferensi eksekutif senior perusahaan real estate malam sebelumnya. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyampaikan semangat konferensi kantor pusat, serta melaksanakan rincian yang diputuskan selama sesi. Rapat baru saja selesai, dan semua prosedur transfer personel baru saja selesai. Mereka akan segera dieksekusi, jawab Sean. Jasper mengangguk dan menjawab, ayo kita sarapan bersama dulu. Kemudian Anda dapat kembali dan beristirahat. Jangan abaikan makanan Anda tidak peduli seberapa lelahnya Anda. Tidak ada gunanya membahayakan kesehatan Anda sendiri untuk bekerja. Sean membiarkan pintu lift terbuka untuk mereka dan memilih lantai dengan restoran prasmanan setelah Jasper dan Julian masuk. Kemudian, dia menoleh ke Jasper dan berbicara dengan penuh penyesalan. Bapak, ini salahku karena tidak lalai. Saya tidak berharap begitu banyak orang di cabang Waterhoof City menjadi korup. Belum lagi suasana keseluruhan di cabang itu lalai dan malas. Baru beberapa hari dan sudah ada kelompok dan aliansi yang melayani kepentingan pribadi terbentuk di dalam perusahaan. Aku seharusnya mengikat mereka lebih erat. Jasper melambaikan tangannya. Aku mengerti kamu juga sibuk. Perusahaan real estate tumbuh lebih besar dan ada lebih banyak hal yang harus Anda abaikan dan kepala.
Belum lagi pengepungan dari 3 perusahaan real estate lainnya dengan dukungan Softwind di Provinsi Tenggara belum berakhir. Anda tidak dapat mengkloning diri sendiri, jadi saya mengerti bahwa Anda tidak dapat menangani semuanya. Saya sudah meminta sumber daya manusia memulai pencarian untuk mendapatkan bantuan Anda. Saya akan menugaskan Anda 2 deputi untuk membantu memikul beban Anda. Kata-kata Jasper menyebabkan ekspresi Sean menjadi masam. Wajar jika pria itu tidak mau berbagi setelah mengetahui betapa enaknya berada dalam posisi berkuasa. Namun, dari cara Jasper berbicara, sepertinya Sean tidak punya pilihan selain menerimanya. Belum lagi, kenyataan telah membuktikan ketidakmampuannya untuk menangani semuanya sendiri. Saya mengerti, Tuan Lain. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.